Sekitar 66 juta tahun yang lalu, bumi mengalami salah satu peristiwa kepunahan terbesar dalam sejarah. Banyak spesies punah, dan yang lainnya harus berevolusi secara dramatis untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru. Penyebab pasti peristiwa ini masih belum diketahui. Tetapi, tidak diragukan lagi bahwa kepunahan kapur Paleogen telah mengubah planet kita secara signifikan. Dinosaurus yang perkasa dan menakutkan diganti oleh makhluk yang tidak kalah mengagumkannya, yaitu mamalia. 3/4 dari semua organisme hidup di bumi telah punah dalam peristiwa ini, termasuk hampir semua dinosaurus non-unggas dan makhluk lain yang beratnya lebih dari 25 kg. Peristiwa tragis ini menandai akhir era Mesozoikum dan awal dari era Kenozoikum. Era geologi yang masih berlangsung hingga saat ini. Era Kenozoikum dibagi menjadi 3 periode dengan durasi yang berbeda-beda, yang dibedakan oleh perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Seperti apa kehidupan setelah kepunahan dinosaurus? Apa yang terjadi pada bumi setelah kepunahan besar tersebut? Bagaimana keadaan bumi pada saat itu? Periode pertama dan terpanjang dikenal sebagai Paleogen. Periode Paleogen terdiri dari zaman Paleosen, zaman Eosen, dan zaman Oligosen. Dimulai sekitar 66 juta tahun yang lalu dan berlangsung selama 43 juta tahun. Pada 10 juta tahun pertama Paleogen, biosfer bumi pulih dari hantaman keras akibat kepunahan massal. Zaman geologi ini disebut sebagai Paleosen karena banyak dinosaurus dan spesies lain dari zaman kapur telah punah, dan banyak ruang kosong dalam lingkungan di mana mamalia dapat berkembang dan mengambil alih peran yang dahulu dimainkan oleh spesies yang telah punah tersebut. Pada masa itu, geografi bumi sangat berbeda dengan yang kita kenal saat ini. Jika melihat peta bumi prasejarah, kita akan melihat benua-benua yang familiar, tetapi posisinya sedikit berbeda. Misalnya, Amerika Utara dan Selatan terpisah oleh laut tropis, sedangkan anak benua India baru mulai bergerak menuju Asia. Laut purba yang disebut Tethys masih ada di antara benua Afrika dan Eurasia. Tetapi sebagian besar sudah bergeser karena pergerakan lempengan tektonik. Iklim bumi lebih hangat dan stabil daripada yang sekarang. Sebagian besar planet ini ditutupi oleh hutan-hujan tropis yang lebat. Mayoritas makhluk hidup pada masa itu berukuran cukup kecil. Berkat melimpahnya makanan nabati, mereka berkembang biak dengan cepat dan menyebar ke berbagai wilayah baru. Inilah saat nenek moyang prasejarah sebagian besar mamalia saat ini berkembang. Sebagai contoh, hutan-hutan yang hangat pada masa Paleogen dipenuhi oleh Myakids yang merupakan karnivora kecil dan gesit yang hidup di hutan. Mereka berukuran sekitar 2 hingga 30 cm dengan tubuh panjang dan ramping, kaki pendek, dan ekor yang panjang. Myakids memiliki gigi tajam dan cakar yang kuat yang mereka gunakan untuk berburu mangsa kecil seperti tikus, serangga, dan burung. Myakids adalah nenek moyang dari semua karnivora modern, termasuk anjing, kucing, beruang, musang, dan rakun. Archaeosis yang merupakan nenek moyang paus adalah mamalia semi-akuatik yang masih memiliki kaki, anggota tubuh, organ pernafasan, dan bagian dalam tubuh mereka sudah mulai beradaptasi untuk tinggal di bawah air dalam waktu yang lama. Pada zaman itu, mereka hidup di laut dangkal dan memakan ikan. Tahap berikutnya dalam perjalanan planet kita adalah zaman Eosen. Zaman ini dimulai sekitar 56 juta tahun yang lalu dan berlangsung selama lebih dari 22 juta tahun. Kontur benua-benua telah berkembang dan menjadi lebih mudah untuk dikenali. India akhirnya mencapai pantai selatan Asia dan terjadi tumbukan lempengan tektonik sehingga terbentuklah lipatan batu raksasa. Inilah yang menyebabkan pegunungan Himalaya muncul menjadi rangkaian pegunungan terbesar di planet kita saat ini. Meskipun beberapa spesies pada masa itu sudah mirip dengan spesies yang kita kenal saat ini,
seperti kuda purba, paus, dan kelelawar. Tetapi, ada juga yang benar-benar berbeda. Contohnya adalah Andrewsarchus, salah satu predator mamalia terbesar yang pernah hidup di bumi. Tengkoraknya bisa mencapai ukuran hingga 84 cm, sekitar 1,5 kali lebih besar dari tengkorak beruang coklat. Dan gigitannya diyakini lebih kuat daripada gigitan predator darat manapun hingga saat ini. Ini disimpulkan dari rongga gigi yang dalam pada tengkorak Andrewsarchus, di mana otot-otot rahang bawah mereka melekat, yang menunjukkan kekuatan gigitannya yang menghancurkan. Ketika direkonstruksi, kerangkanya menunjukkan bahwa hewan ini bisa mencapai panjang lebih dari 4 meter dan beratnya bisa mencapai 1 ton. Namun yang menarik, karnivora raksasa ini tampaknya masuk ke dalam kelas hewan berkuku primitif. Penelitian menunjukkan bahwa kerabat terdekat Andrewsarchus adalah kuda Nil dan cetacea. Penelitian terhadap beberapa fosil yang ditemukan dengan tengkorak dan gigi menunjukkan bahwa hewan ini adalah omnivora dan bahkan tidak keberatan jika memakan bangkai. Namun sayangnya, tidak banyak tulang dan fosil dari makhluk yang menakjubkan ini ditemukan. Dan para ilmuwan masih berselisih pendapat tentang struktur organisme, kebiasaan, dan hubungannya dengan keluarga mamalia lainnya. Oligocene adalah zaman terakhir dari Paleogen. Diperkirakan dimulai sekitar 33,9 juta tahun yang lalu dan berakhir sekitar 23 juta tahun yang lalu. Ini adalah saat planet kita menjadi lebih dingin secara global. Hutan tropis yang hangat mulai berubah menjadi padang rumput yang tidak berujung. Pada masa ini, Antartika mulai membeku dan es menutupi benua yang dahulunya hijau menjadi gurun beku yang sepi. Australia terus menjauh dari benua lainnya, sementara Afrika bergerak ke utara untuk bertemu dengan Eropa. Setelah lempengan tektonik bertabrakan, terbentuklah pegunungan seperti pegunungan Alpen. Sekitar 26 hingga 28 juta tahun yang lalu, terjadi letusan dahsyat gunung berapi bernama La Garita di wilayah Colorado saat ini. Letusan ini adalah salah satu yang terbesar sepanjang sejarah, dengan abu panas setebal ratusan meter menutupi area seluas lebih dari 30.000 meter persegi. Kehidupan di sekitar gunung Merapi tersebut hancur total karena letusan dahsyat tersebut. Hebatnya, kehidupan mampu bertahan meski dihadapkan dengan berbagai macam bencana. Pada masa itu, bumi dihuni oleh makhluk-makhluk yang mengagumkan, dan beberapa di antaranya sama besarnya dengan dinosaurus. Paraceratherium merupakan yang terbesar di antara hewan darat pada zaman itu, memiliki panjang hingga 4,8 meter. Berkat leher yang panjang, raksasa ini bisa mengangkat kepalanya hingga 7 meter di atas tanah. Saking tingginya, manusia bahkan tidak bisa menyentuh lututnya. Dengan berat mencapai 20 ton, raksasa ini adalah mamalia darat terbesar yang pernah ada. Bahkan Brontosaurus, dinosaurus darat terbesar, hanya memiliki berat sekitar 15 ton. Selain itu, ada juga Enricotherium, herbivora prasejarah yang mirip dengan badak. Herbivora raksasa ini kemungkinan hidup dalam kawanan kecil dan selalu berpindah-pindah di sekitar wilayah mereka untuk mencari makan. Namun sayangnya, pada akhir Oligocene, Enricotherium telah punah sepenuhnya. Pada waktu yang hampir sama, wilayah yang mereka huni dijelajahi oleh gajah prasejarah bersama dengan predator besar seperti Hynodon dan Amphicyonids yang juga dikenal sebagai anjing beruang. Diperkirakan bahwa munculnya herbivora raksasa yang baru akan mengacaukan keseimbangan alam, dan Enricotherium akan terpaksa bersaing ketat untuk mendapatkan makanan. Kelaparan dan ancaman dari penghuni baru padang rumput Asia secara perlahan-lahan menyebabkan kepunahan total pada raksasa herbivora ini. Selain yang sudah disebutkan, ada beberapa predator besar lainnya yang cukup umum di bumi pada periode 37,2 hingga 28,4 juta tahun yang lalu. Dan sisa-sisa fosil makhluk-makhluk ini telah ditemukan di seluruh Eurasia. Periode selanjutnya dalam cerita bumi kita adalah Neogen. Periode ini dimulai sekitar 23 juta tahun yang lalu dan berakhir 2,58 juta tahun yang lalu. Waktu itu bumi kita mulai menyerupai bentuk yang kita kenal sekarang. Benua-benua bergeser ke posisi mereka yang sekarang, dan banyak hewan serta tumbuhan mulai mirip dengan yang kita lihat sekarang.
Iklimnya juga sudah mulai menjadi lebih dingin dan kutub bumi mulai melebar, yang membuat akhirnya seluruh bumi tertutup oleh es. Di darat, berbagai makhluk menarik hidup pada zaman itu. Di laut, ada Megalodon yang panjangnya bisa mencapai 15 meter dan beratnya hingga 35 ton. Di darat, ada Gompotherium, makhluk yang masih punya hubungan dengan gajah. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti binatang berpaku, merujuk pada dua pasang gadingnya yang lurus. Banyak dari mereka punya 4 gading yang kokoh. Ada yang lebih besar dari gajah Afrika yang kita kenal hari ini, dan ada juga yang lebih kecil. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, dimulailah zaman kuarter, yang merupakan periode terakhir. Inilah masa terpenting bagi perkembangan Homo sapiens. Sekitar 1 juta hingga 100.000 tahun yang lalu, ada Gigantopithecus, salah satu kera besar yang mirip manusia. Tinggi mereka bisa mencapai 3 hingga 4 meter dan beratnya lebih dari 500 kg. Gigantopithecus ini hidup di Asia dan berhubungan dengan orangutan saat ini. Gigantopithecus sepertinya tidak bisa memanjat pohon seperti kera lain karena beratnya. Tetapi beberapa dari mereka tinggal di daerah pegunungan dan membuat tempat tinggal di gua-gua alami dan jurang. Meskipun makanannya diperkirakan sebagian besar terdiri dari bambu, fosil tulang hewan herbivora dengan bekas gigi telah ditemukan di tempat mereka tinggal. Dari temuan ini, kita bisa asumsikan bahwa mereka tidak berkeberatan dengan daging dan mungkin saja mereka termasuk omnivora. Kerangka Gigantopithecus mirip dengan gorila. Jadi, kemungkinan mereka menggunakan keempat kakinya untuk bergerak. Selain itu, kera mirip manusia ini memiliki otak yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin cerdas dan bahkan bisa menggunakan alat-alat sederhana. Namun, populasi kera raksasa ini merosot tajam ketika nenek moyang manusia modern muncul dan menyebar ke seluruh dunia. Sekitar 300.000 tahun yang lalu, mereka punah sepenuhnya. Namun, hanya sedikit yang diketahui tentang Gigantopithecus karena hanya sedikit sisa-sisa fosil yang ditemukan. Ketika manusia bersejarah menyebar ke seluruh dunia, mereka menyebabkan kepunahan banyak spesies lainnya. Salah satu yang punah adalah Megatherium, seekor kukang raksasa. Ketika manusia prasejarah mencapai Amerika Selatan, hewan yang kuat namun lamban ini tidak bisa bertahan dari serangan tombak dan panah tajam, sehingga populasi mereka akhirnya punah. Raksasa lain yang diduga punah karena ulah manusia adalah Diprotodon, yang tinggal di Australia sekitar 1,6 juta tahun yang lalu hingga sekitar 40.000 tahun yang lalu. Makhluk ini merupakan hewan berkantung terbesar yang pernah ada dan masih memiliki hubungan dengan wombat dan koala. Mereka bisa mencapai panjang hingga 3 meter, tinggi bahu 2 meter, dan beratnya mencapai 3 ton, hampir seberat kuda Nil. Sebagai herbivora besar, mereka bisa hidup di hutan lebat dan padang rumput di pesisir Australia sebelum manusia tiba di sana. Kepunahan makhluk ini bersamaan dengan kedatangan manusia pertama di benua tersebut. Namun, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kepunahan ini mungkin disebabkan oleh perubahan alam, seperti anomali medan magnet bumi, penurunan suhu lokal, dan peningkatan radiasi yang menyebabkan kelaparan di antara hewan herbivora. Jadi, sepertinya tragedi ini tidak bisa dihindari secara keseluruhan, dan manusia hanya mempercepatnya saja. Kuarter terakhir yang disebut Holocene menandai perkembangan peradaban manusia. Manusia menyebar ke seluruh dunia dan menguasai semua makhluk di bumi. Namun, dampak negatifnya adalah kemunculan bencana industri dan perubahan tak terkendali dalam keseimbangan alam. Sebagai contoh, karena aktivitas manusia, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi semakin memburuk setiap tahunnya. Hal ini dapat berdampak negatif secara global pada semua makhluk hidup di bumi, mulai dari bakteri yang sederhana hingga organisme multiseluler yang kompleks. Pendanaan video GeForce juga berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Jika kamu ingin memberikan dukungan melalui Saweria, kamu dapat scan QR ini atau klik link di deskripsi. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Jika kamu suka, kamu boleh tekan jempol ke atas, komen, share, dan subscribe.
Semuanya sangat berarti untuk perkembangan channel GVoice.